Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menjelaskan mengenai bagaimana sih membuat tugas dengan menggunakan aplikasi e-learning Universitas Airlangga. Nah, di tahun 2020 ini untuk linknya sekarang ada di e-learning .uner.ac.id dan itu sudah ada aplikasi di Play Store-nya untuk HP Android, jadi bisa di-download juga. Cuman kalau saya lebih suka ini kecuali kondisi darurat, kita menggunakan aplikasi di HP. Oke, kita klik e-learning uner.ac.id, maka munculnya seperti ini. Bedanya sama yang dulu, kalau dulu kan kita harus ngeklik satu-satu nih. Maksudnya kita harus mengunjungi langsung ke semester ganjil dan seterusnya. Nah, sekarang sudah include semuanya jadi satu dan ini memudahkan kita sebenarnya. Misalnya sekarang kita di semester genap 2019-2020, kita klik aja di sini. Kemudian loginnya kita menggunakan akun Cyber Campus. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini akun saya. Kemudian coursework yang saya ajar ada ekonometrika 1, kemudian ekonomi moneter 1, kemudian apa lagi ya? Matematika ekonomi 2. Ya, statistika 1 kayak gitu. Jadi, apa yang Bapak Ibu ajar itu ada di sini. Misalnya saya sekarang ngajar di Matematika 1 PSDKOBWI Banyuwangi, maka munculnya seperti ini. Kita klik Turn Editing On untuk mengaktifkan semua menu. Maka muncul seperti ini. Saya pilih Add an Activity or Resource. Nah, saya pilih di sini Assignment karena saya mau bikin tugas. Kita klik Assignment. Oke, misalnya saya mau memberikan tugas kepada mahasiswa atau misalnya kita bikin take home exam for midterm kayak gini ya. Kemudian sebelumnya lebih aman kita bikin draftnya dulu di Word atau apa misalnya. Kita bikin draftnya dulu ya. Misalnya kita untuk arahannya seperti ini. Instruksinya adalah kerjakan semua soal berikut di kertas, lalu upload dalam bentuk satu file PDF. Kenapa satu file PDF? Karena itu akan memudahkan kita untuk mengoreksi. Cantumkan identitas Anda sesuai tabel berikut di setiap lembar jawaban Anda. Sehingga nanti kalau ketukar-tukar halaman atau apa tidak menjadi masalah. Jadi misalnya judulnya adalah take home midterm exam, mata kuliahnya apa, program studi apa, nama, NIM, dan tanda tangan, kayak gitu. Nah, kenapa di PDF ini sebenarnya mudah banget nanti ketika kita udah semua terkumpul, kita tinggal impor kayak gitu ya dari aula. Nah, untuk membuat PDF sendiri itu sangat mudah sekali. Jadi, kalau mahasiswa bisa motret kan tugasnya. Jadi, kalau sudah dipotret, kita bikin aja di online itu bisa nyari aja PDF 2JPEG gitu ya, pakai ini mahasiswa tinggal foto aja tugasnya, kemudian dipindah menjadi dari JPEG kita pindah ke PDF. Jadi misalnya kita convert JPG to PDF kayak gini. Caranya pakai ilovepdf.com sih. Sebenarnya banyak yang bisa kita gunakan. Kalau saya pilih ini, misal saya punya file. Misal saya punya file Semar ini ya. Saya drag pindah ke sini ke PDF. Nah, ini dari JPEG saya convert ke PDF. Kalau sudah di-download, maka akan keluar seperti ini tampilannya. Jadi tugas kita yang dari picture sekarang sudah posisi menjadi PDF gitu. Jadi kalau sudah, kita siapkan filenya kan tadi, kita masukkan ke sini drag and drop file saja. Misalnya seperti ini untuk file yang sudah saya siapkan. Tinggal saya drag masuk di sini. Dan perlu diperhatikan bahwa maksimum size for new files-nya itu adalah 200 MB. Oke, kalau sudah siap, maka kita susun availability-nya. Lalu submission form-nya, misalnya ini yang dimaksud adalah mahasiswa bisa upload tugasnya itu mulai kapan. Misalnya kita berikan kelonggaran kepada mereka untuk mengerjakan misal selama 3 hari ya. Misal kalau kita bikin mulai tanggal 19 deh. Tanggal 19 mereka bisa mengerjakan mulai jam berapa? Jam 00 misalnya.
kemudian due date-nya adalah tanggal 12 siang misalnya. Nah, ini 12.00 due date-nya, kemudian cut off date-nya nggak usah di-enablekan, nggak apa-apa. Remind me to grade, nah ini 30 Maret, untuk mengingatkan kita untuk memberikan grading kepada mereka. Kemudian submission type-nya, kita bisa memilih antara online text atau file submission, karena ini matematika ekonomi, jadi tidak memungkinkan untuk memasukkan atau mengerjakan dalam bentuk online text. Jadi saya pilih file submission. Kalau sudah, ini untuk maksimum submission size-nya 200 MB. Kemudian accepted file types-nya, nah ini yang saya bilang bahwa untuk mengamankan, dan ini juga untuk memudahkan kita, Bapak Ibu sekalian, jadi kita pilih jangan all file types. Jadi mereka akan, oh bisa di-upload kok meskipun picture. Nah itu menyulitkan kita nantinya. Kita pilih dokumen file. Pastikan di PDF dokumen. Kalau sudah, kita oke kan. Save change. Maka di sini accepted file types-nya adalah dokumen PDF. Untuk feedback types, ini Bapak Ibu bisa nyeting, mau ngasih feedback comment, annotated PDF, offline grading worksheet, feedback files, dan seterusnya. Comment inline-nya mau dikasih apa tidak? Sebagian tidak ya. Kemudian submission setting-nya, require students to click the submit button. Nah, ini untuk memastikan pada waktu mahasiswa mau masukin, are you sure mau masukin? Nah, itu kita klik aja. Yes, pakai gitu. Oke, kalau sudah, save and display. Nah, ini adalah tampilan dari take home exam midterm-nya seperti ini. Jadi mahasiswa bisa download seperti ini. Jadi kalau misalnya kita cek ya, di Matematika Ekonomi 1, itu akan muncul take home exam seperti ini. Nah, kalau kita klik, maka akan muncul seperti ini. Oke, nanti untuk view all submission, ini ketahuan siapa yang sudah mengumpulkan atau belum. Jadi statusnya adalah no submission, ini adalah beberapa mahasiswa yang aktif, karena jumlahnya cuma 6, jadi akan sangat mudah. Kemudian sudah di-grade apa belum, nah ini terserah kita mau grade di tempat, di aula, atau kita download di Excel, kemudian kita entry di Excel, kayak gitu. Oke, untuk info lebih lanjut, di panduan dosen untuk e-learning itu sudah ada kalau kita mau bikin setting penugasan online misalnya. Ini sudah ada panduannya, jadi Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Insya Allah sudah sangat lengkap sekali, jadi ini bisa memudahkan Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kita coba, ini saya pinjam akun mahasiswa saya yang juga mengambil mata kuliah Matematika Ekonomi 1 di PSDKU Banyuwangi. Nah, kemudian kita cek untuk Matematika Ekonomi 1, ini sudah seperti apa tampilannya. Oh, sudah ada take home exam midterm. Kita klik. Nah, tampilannya sama seperti yang saya tunjukkan di akun kita sebagai dosen. Kerjakan semua ini bla bla bla. Kemudian submission statusnya. This assignment will accept submission form. Nah, ini 19 Maret. Kemudian grading statusnya, due date-nya adalah 21 Maret, jadi dia tahu kapan dia akan terakhir mengerjakan tugas itu. Kalau sudah, dia bisa mengerjakan, baru dibuka di tanggal 19. Kalau sekarang dia belum bisa mengerjakan, kayak gitu. Ini saya kembali ke akun saya, misalnya saya ingin merubah waktu pengerjaan, katakanlah biar kita bisa melihat ya. Jadi kita bisa edit di sini, kita bisa edit setting. Kemudian allow submission-nya misalnya sekarang tanggal 16, saya minta mereka bisa ngerjain tanggal 16. Sekarang jam 20.46, katakanlah saya setting di sini jam 24.07. Jadi bisa kita kerjakan habis ini, save and display. Oke, saya log out dulu, saya coba masuk ke akun mahasiswa saya. Di recently accessed course itu akan muncul, maka kita bisa lihat
20.47 kita tunggu dulu. Detik-detik menuju jam 8 lebih 47 PM. Apa yang terjadi dengan aula ini? Nah, sekarang udah jam 20.47, coba kita reload. Maka ini bisa muncul jawaban, maka saya bisa add submission untuk mengerjakan dari mahasiswa saya. Ini yang saya bilang bahwa mahasiswa harus mengerjakan di kertas, kemudian difoto, kemudian di-convert ke PDF, dan semuanya di-merge jadi satu file, baru dimasukkan ke sini. Gitu. Kalau udah save change, kayak gitu. Simple. Oke, mungkin seperti itu tutorial dalam pembuatan tugas menggunakan Aula. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.